Puji Tuhan, selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Hari ini kita akan siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan, menyembah Raja di atas segala. Mari kita ke pujian. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus. Haleluya. Nyanyikan lagu ini walaupun adik-adik ada di rumah. Semuanya di pertama kita menyembah Tuhan juga hadir di rumah masing-masing. Haleluya. Kasih Yesus indah.
Pagi hari ini kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ku ingin dengar cerita firman Tuhan. Daniel itu ada dalam perjanjian lama. Nah, Daniel dalam cerita ini ada 4 pemuda. Ada 4 pemuda yang mereka itu pemuda yang sangat luar biasa. Mereka punya iman yang kuat. Mereka mempertahankan iman mereka, kepercayaan mereka. Nah, dalam Daniel pasal yang pertama, di sana diceritakan judul yang di atas, di Istana Babel. Istana Babel. Nah, raja pada saat itu bernama Yoyakim, adalah Raja Yehuda. Nah, setelah Raja Yehuda datanglah Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Nah, Nebukadnezar ini dia menempung Yerusalem dan akhirnya direbut oleh Raja Nebukadnezar. Ketika Raja Nebukadnezar mengambil alih alat-alat rumah Tuhan, jadi di dalam rumah Tuhan pada alat rumah Tuhan dibawalah oleh Raja Nebukadnezar ke tempat dewa. Jadi alat-alat yang ada di bait Allah, Raja Nebukadnezar itu dia bawa ke rumah dewa. Nah, dalam cerita ini, dalam ayatnya yang ke-3, lalu raja bertitah kepada Aspenas kepala istana, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Jadi pada waktu itu, pada waktu Raja Nebukadnezar mengambil alih, mereka memilih beberapa orang. Mereka mencari beberapa orang, dan ayat yang keempat, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah.
Jadi Raja Nebukadnezar dia ingin mencari seorang muda, beberapa orang muda yang tidak bercela. Yang tidak bercela artinya tidak punya catat. Ayatnya yang kelima. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang bisa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Nah, raja ingin mencari anak-anak muda yang pintar-pintar, yang berpengetahuan untuk bekerja di istana. Ayatnya yang ke-6, yang ke-7, pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada Daniel. Nah, ternyata ada 4 orang di sini. Mereka tidak mau mengikuti apa kata raja. Mereka tidak mau menajiskan diri mereka. Mereka tidak mau ada di istana raja. Bahkan makanan yang disiapin oleh raja mereka tidak mau makan, karena mereka percaya bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Mereka dididik selama 3 tahun. Dan di situ ada juga 4 orang, yaitu yang tadi Daniel, Hananya, Misael, dan Azarya. Daniel diberi nama Belsasar. Jadi ada nama-nama mereka yang dipanggil di istana itu namanya menjadi lain. Hananya disebut Sadrak, Misael disebut Mesak, dan Azarya disebut Abednego. Jadi 4 pemuda ini mereka tidak mau menajiskan diri mereka untuk makan santapan raja. Tahu kan? Santapan raja itu makanannya enak-enak. Enak banget. Makanan itu ada anggur dari raja, ada buah-buahan, makanan-makanan yang lezat disiapkan di sana. 4 orang ini mereka tidak mau menajiskan dengan makanan raja. Dan ayat yang ke-8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang bisa diminum raja. Jadi minuman raja, anggur yang dari raja mereka tidak mau. Dan selanjutnya ayat yang ke-9, maka Allah mengaruniakan kepadanya kasih sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Ayat yang ke-10, tetapi berkata pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, aku takut. Jadi aku takut kalau Tuhan Raja yang telah menetapkan makanan dan minuman berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lainnya. Jadi pemimpin istana itu dia khawatir kalau badan mereka tidak lebih sehat dari pemuda-pemuda yang ada di istana. Dia khawatir. Dan akhirnya ayat yang ke-11, kemudian berkatalah Daniel. Daniel berkata kepada pemimpin istana itu yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Azarya, berkata, adakanlah percobaan dengan hamba-hamba bumi selama 10 hari. Jadi anak muda yang makan santapan raja di istana, Daniel menantang mereka dengan mengadakan percobaan dengan pemuda yang makan dari santapan raja, dan keempat pemuda yang tidak mau bersama-sama makan makanan raja. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Nah, jadi setelah dilakukannya, setelah pemuda-pemuda yang hidup dengan makanan raja, mereka makan yang enak-enak, mereka makan yang enak-enak. Daniel itu hanya minum air dan makan sayur. Nah, anak-anak,
Daniel itu dia tidak mau mengikuti raja. Dia hanya makan sayur dan minum air putih. Sedangkan pemuda-pemuda yang lain mereka makan makanan dari raja. Ayat yang ke-15, setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Selama 10 hari setelah diadakan percobaan, ternyata badannya Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka lebih sehat daripada pemuda-pemuda yang makan santapan raja pada waktu itu. Setelah diadakan penelitian, mereka itu lebih sehat. Adik-adik, Daniel itu adalah Daniel orang yang suka berdoa. Jadi kalau makan makanan apapun kita harus berdoa dulu. Nah, Daniel itu, Alkitab mencatat Daniel itu berdoa kepada Tuhan satu hari 3 kali. Satu hari 3 kali berarti pagi, siang, dan malam. Nah, Daniel itu adalah orang yang rajin berdoa kepada Tuhan. Dia tidak mau menajiskan diri kepada makanan-makanan yang dipersembahkan oleh berhala. Daniel, dan ternyata setelah diadakan penelitian, Daniel badannya itu lebih sehat dari pemuda-pemuda yang lain. Ayat yang ke-16, kemudian penyelam itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan mereka sayur kepada mereka, air minum dan sayur. Ayat yang ke-17, kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan. Jadi 4 orang mereka tidak mau mengikuti santapan raja, menajiskan diri mereka dengan makanan raja. 4 orang itu diberikan Tuhan adalah pengetahuan. Mereka diberikan pengetahuan lebih pintar dari orang-orang yang makan makanan raja. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian. Daniel diberi pengertian tentang berbagai penglihatan dan mimpi. Daniel bisa mengartikan mimpi. Daniel juga bisa bisa mengadakan penglihatan. Diberikan hikmat oleh Tuhan. Ayat yang ke-18, setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Setelah waktunya, mereka itu yang pertama 10 hari adakan pencobaan. Yang pertama 10 hari ternyata Daniel itu didapati badannya lebih sehat, lebih gemuk, dan lebih berisi daripada yang lain. Nah, setelah pencobaan semua itu terjadi, diuji ke hadapan Nebukadnezar. Nah, mereka dibawa kepada raja. Semua pemuda-pemuda yang berkhidmat, yang makan dalam santapan raja, mereka dibawa semua, termasuk 4 orang, Daniel dan teman-temannya. Mereka juga dibawa kepada raja Nebukadnezar untuk diuji, dites siapa lebih pintar dan siapa lebih siap. Nah, ayatnya yang ke-19, raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel. Jadi setelah mereka dikumpul semuanya, baik yang makan makanan raja, baik yang tidak juga makan, baik Daniel dan teman-temannya dikumpul bersama-sama, dan akhirnya di sini kita mencatat bahwa dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Ternyata Daniel dan teman-temannya lebih dipilih oleh raja karena mereka lebih berhikmat, mereka lebih pintar. Padahal mereka tidak makan makanan raja, hanya dengan doa. Itu sebabnya jangan lupa
kita sebelum makan kita berdoa. Bukan cuma makan kita berdoa. Kita berpergian kita harus berdoa. Kita tidur kita berdoa. Kita bangun juga kita berdoa. Jangan cari sendal dulu ya. Kita berdoa dulu anak-anak supaya Tuhan tolong. Dan akhirnya keempat orang ini diterima oleh raja bekerja di istana. Ayat yang ke-20. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaan. Ternyata badan mereka lebih segar, lebih kuat, dan kepintaran mereka 10 kali lipat dari orang-orang pintar pada waktu itu. Pemuda-pemuda yang pintar didapati 10 kali lipat pengetahuannya, lebih pintar dari yang lain. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Artinya walaupun Daniel itu menentang keputusan Raja Nebukadnezar, tapi Daniel itu tetap diterima oleh Raja Nebukadnezar. Raja tidak menghukum Daniel walaupun dia tidak makan santapan raja, tetapi dia hanya makan sayur dan air. Artinya Daniel itu tahu mengucap syukur. Anak-anak, mari kita tetap berdoa dan selalu mengucap syukur. Jika kita makan, kita berpergian kemanapun kita berada, kita tetap berdoa dan mengucap syukur. Itulah yang membuat Daniel berhasil dan dia diterima oleh raja. Dia bekerja di Raja Nebukadnezar. Dan dalam cerita yang lain ada mimpi-mimpi yang ditafsir oleh Daniel. Tapi nanti sambung kembali lagi. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan luar biasa. Haleluya. Firman Tuhan sampai di sini kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami sudah dengar firman bahwa Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka berharap dan bergantung kepada Tuhan. Mereka tidak mau menajiskan diri mereka oleh santapan raja, tetapi mereka percaya bahwa kuasa Tuhan lebih dari segala-galanya. Tuhan sanggup mengubah segala sesuatu. Tuhan sanggup memberi kami kepintaran. Tuhan sanggup memberi kami hikmat Tuhan. Kami berdoa untuk anak sekolah minggu khususnya di Gosen. Berilah mereka hikmat sama seperti Daniel yang dimiliki oleh Daniel. Berilah mereka kepintaran dimanapun mereka berada Tuhan. Dalam pergaulan, dalam sekolah mereka, Tuhan memberi mereka hikmat dan nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Berkatilah guru-guru sekolah minggu Gosen. Berkatilah orang tua kami Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekian terima kasih.